Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Selain Raging Blow dari jalur Sailor, Alger tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi tubuh kuat gargoyle bersayap 6 itu, karena makhluk tersebut kebal terhadap serangan petir. Tentu saja, secara langsung menciptakan resonansi dengan organ pendengaran serta tubuh hati dan pikirannya melalui nyanyiannya adalah metode paling efektif. Jika pertemuan ini terjadi di tempat lain, Alger pasti akan memanfaatkan bobot besar dan kurangnya kelincahan gargoyle itu untuk mengitarinya. Kemudian, sambil bernyanyi untuk mempengaruhinya, dia akan menyerang titik yang sama dengan bilah angin tajam, perlahan mengikis musuhnya melalui akumulasi kerusakan dari waktu ke waktu. Namun sekarang, dia berada di dalam katakombe, dan karena keterbatasan lingkungan, setiap upaya untuk menghindar secara langsung hanya akan membuat gargoyle itu mengalihkan pandangannya ke Germain Sparrow. Ia kemudian akan menyerang petualang gila itu dengan trisula sepanjang 8 meter, mencegahnya memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi 3 mayat tersebut. Dan yang paling penting, Alger menduga bahwa nyanyiannya akan memberi efek buruk yang lebih besar pada Germain Sparrow dibandingkan yang mampu dilakukan oleh gargoyle itu. Bang! Trisula batu itu menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah yang berlebihan. Katakombe pun bergetar seolah terjadi gempa. Sementara itu, Alger tidak mencoba menangkisnya. Dengan bantuan angin kencang, ia menghindar ke kanan dan melesat naik, dengan gesit menghindari serangan gargoyle saat ia menerjang ke arah kepala monster itu. Pada saat itu, dia melihat mata abu-abu pucat yang terbakar dengan api. Pikiran Alger menjadi lamban, dan tubuhnya langsung kaku. Ia merasakan sensasi membatu lagi, namun kulitnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyebaran warna abu-abu pucat. Berkat inersia, ia terus melesat ke atas, tetapi tidak mampu mengayunkan belatinya. Ia menghantam langsung kepala gargoyle itu sebelum terpental mundur dengan keras. Tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Trisula abu-abu berat itu kembali terpantul dalam matanya, sementara pikirannya masih lamban, membuatnya mustahil melakukan perlawanan yang efektif. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih bahunya dan menariknya ke samping. Bang! Puing-puing beterbangan disertai percikan api. Trisula berat gargoyle itu kembali menciptakan kawah besar. Tubuh Alger bergetar saat penglihatannya kembali jernih dan pikirannya pulih dengan cepat. Ia seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi buruk yang tak bisa dilawan, akhirnya mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Barulah ia menyadari bahwa Germain Sparrow telah muncul di sisinya. Di sudut tempat 3 mayat tadi berada, masih tersisa kilatan petir dan suara desisan. Jangan saling menatap dengannya. Serang dadanya. Saat klien menarik Alger menjauh dengan cepat untuk menghindari trisula batu itu, ia memberi saran singkat. Alger telah mengalami dan menyaksikan banyak pertempuran, jadi tanpa penjelasan lebih lanjut dari Germain Sparrow, ia langsung mengerti maksudnya. Ia berhenti menerima bantuan dan dengan lincah bergerak mengitari sisi gargoyle. Tap, tap, tap. Ia berlari menuju gargoyle dan menunggu trisula batu itu menyapu ke arahnya, sebelum melesat tinggi dengan bantuan badai angin untuk menghindar. Badai lain mendorong Alger ke arah dada gargoyle. Dalam proses itu, ia menutup matanya, menarik lengan kanannya, dan menegangkan otot-ototnya. Kemudian, dengan kemampuan menilai jarak sebagai seorang seafarer, ia mengayunkan tinju kanannya yang menggenggam belati. Bilah angin yang melolong dan petir yang mendesis keluar bersama pukulannya. Bang! Tinju kanan Alger menghantam dada gargoyle dengan keras, menghasilkan efek ledakan. Batu gargoyle itu dipenuhi retakan halus saat petir perak menjalar di atasnya. Retakan itu kemudian melebar dan membentuk cekungan. Dengan suara retakan, belatinya meledak, berubah menjadi serpihan-serpihan yang beterbangan ke segala arah. Hantaman balik yang kuat membuat Alger terpental. Di udara, dari sudut matanya, ia melihat Germain Sparrow yang mengenakan topi, entah sejak kapan telah bergerak ke depan dan mengokang revolvernya. Sesaat kemudian,
Petualang dingin itu mengangkat tangannya dan mengarahkan laras hitam tepat ke gargoyle. Bang! Di tengah gema keras, peluru menembus cekungan di dada gargoyle dan menembusnya. Setelah ledakan menggema, monster batu abu-abu itu kejang beberapa kali sebelum api di matanya padam. Setelah jeda singkat, ia runtuh seperti gunung, menghasilkan suara besar dan getaran seperti gempa. Death Knell telah memberikan pukulan mematikan. Pada saat ini, Alger baru saja menstabilkan tubuhnya dengan bantuan angin. Klein tidak berbicara atau mencari rampasan perang. Ia segera berbalik dan menuju area hangus tempat peluit tembaga Azik tergeletak diam. Tentakel licin bersisik ikan bergerak, saat mayat yang hampir setengah tubuhnya hilang itu berdiri kembali. Kilatan petir masih menjalar di tubuhnya. Itu adalah mayat yang dominan, liar, dan tiranik, mengenakan jaket coklat compang-camping dengan topi kapten segitiga. Ia kehilangan lengan kiri dan kaki kanan, serta setengah kepalanya. Tubuhnya dipenuhi jejak daging yang hangus dan meleleh. Namun demikian, ia tidak beristirahat dengan damai. Ia masih berusaha menyatu dengan daging dan darah di sekitarnya untuk memperoleh kondisi yang lebih kuat. Harus diketahui bahwa Klein telah menggunakan Lightning Storm yang direkam dari Sea God Scepter. Meski kekuatannya berkurang karena direkam, itu tetap merupakan kekuatan Beyonder tingkat demigod. Fakta bahwa dua mayat lainnya langsung diam tanpa sempat mengeluarkan suara, sudah cukup membuktikan kekuatannya. Mayat yang terbangun ini bermasalah, pikir Klein. Ia membuat Senor melompat ke permukaan halus peluit tembaga Azik, mencoba berpindah ke sisik ikan pada tentakel licin itu. Pada saat itu, melalui marionet, Klein merasakan kekuatan penolakan tiranik tingkat tinggi. Wraith itu tidak mampu merasukinya. Bahkan Senor terpental dan kehilangan kemampuan tak terlihatnya. Melihat ini, Alger tidak bertanya. Ia mengangkat tangan dan menciptakan angin berputar di sekitar mayat itu, mencoba menahannya. Namun angin itu tidak bergerak ke dalam, seolah takut pada sesuatu. Ia dipaksa menghilang dengan cepat. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah mayat itu tidak langsung menyerang mereka. Sebaliknya, ia melompat ke kiri, membungkuk, dan mencoba mengambil peluit tembaga Azik. Klein segera membalik Le Manos Travels ke halaman dengan Abyss Shackles. Ini adalah kekuatan Beyonder yang direkam oleh Emlyn, milik vampir urutan 7. Saat Klein menyapu tangannya yang memegang Death Knell ke buku itu, bayangan di sekitar mayat itu hidup dan berubah menjadi rantai yang mengikatnya kuat ke tanah. Memanfaatkan jeda singkat itu, Klein mengangkat revolvernya dengan ekspresi datar. Berbagai warna, merah, hijau, dan putih, muncul dalam penglihatannya. Mengincar warna putih, Klein menarik pelatuk. Bang! Sinar emas pucat menembus kepala mayat itu, membuatnya langsung meledak menjadi semburan darah. Pada saat yang sama, peluru pemurnian memancarkan cahaya seperti matahari yang menerangi tubuh target. Mayat itu meleleh seperti lilin, membungkuk dan kehilangan keseimbangan, jatuh tepat di samping peluit tembaga Azik. Monster tanpa kecerdasan yang hanya bergerak berdasarkan insting, jauh lebih mudah dihadapi dibandingkan Beyonder pada tingkat yang sama. Namun, apakah aku memperlakukan peluit tembaga ini dengan buruk? Sejak diberikan padaku, ia sudah mengalami ledakan, hantaman petir, dan pemurnian cahaya matahari. Hidupnya benar-benar tidak mudah. Klein menyesal sejenak sebelum mengendalikan Senor untuk mengambil peluit tembaga kuno itu dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Ia tidak langsung mendekat, khawatir ada mayat lain yang bangkit. Karena itu, ia terus menggunakan Senor untuk menyelidiki individu yang mampu menahan efek perasukan. Klein menduga mayat itu memiliki item tingkat tinggi. Segera, Senor dalam wujud non-wraith menyentuh sesuatu dan menariknya keluar. Itu adalah sebuah kartu. Di permukaannya tergambar seorang pria mengenakan mahkota kepausan, kedua tangannya terangkat. Di depannya ada para penganut yang bersujud, dan di belakangnya terdapat petir, awan gelap, badai, serta gelombang. Klein sangat familiar dengan pria itu, karena ia memiliki potret orang tersebut dalam pakaian lain. Itu adalah Kaisar Rosel. Di pojok kiri atas, terdapat tulisan dari cahaya bintang yang berkilauan. Urutan 0. Tyrant. Kartu blasfemi dari jalur Storm. Kartu Tyrant. Klein langsung teringat bagaimana gereja God of Knowledge and Wisdom
menyebut Lord of Storms. Tyrant. Alger juga melihat kartu blasfemi itu dan pandangannya langsung membeku. Api keserakahan menyala di matanya. Ia menarik napas dalam dan memalingkan pandangan, lalu berkata ke samping. Pertarungan tadi cukup intens. Mungkin entitas lain di dalam katedral ini sudah terbangun oleh kita. Jadi, mari kita simpan barang-barang ini secepat mungkin dan bersiap pergi. Tuan Hangedman, apa kau pikir aku tidak menyadari itu? Tidak perlu cerewet. Kemana kerjasama diam-diam kita tadi? Hah, benar juga. Kartu Tyrant ini memang mempengaruhimu. Kau hampir tidak bisa tetap tenang dan malah jadi banyak bicara. Saat Klein membuat Raid Senor mengambil kartu blasfemi dan memasuki salah satu mayat untuk mempercepat pembentukan karakteristik Beyonder, ia berkata dingin. Kau sudah membuang 5 detik. Alger terkejut. Tanpa berkata apapun, ia berjalan ke sisa-sisa gargoyle bersayap 6 dan menggali bola mata yang bersinar merah. Lalu ia menunggu sejenak sebelum meraih ke punggungnya yang hancur untuk mengambil kristal transparan gargoyle. Di tempat lain, dengan bantuan Wraith, mayat yang dipenuhi nanah kuning hijau menghasilkan gumpalan tanah coklat. Ia memiliki akar dengan pembuluh darah tersembunyi, tampak sangat aneh. Tanpa membuang waktu untuk menebak urutan atau jalurnya, Klein menyuruh Senor menyimpannya sebelum menuju mayat bertentakel licin yang masih sedikit bergerak, untuk mempercepat pembentukan karakteristik Beyonder. Saat sesuatu yang tampak seperti ubur-ubur berisi air laut biru kehijauan terbentuk, Klein dan Alger tiba-tiba mendengar suara panjang. Syih! Desahan itu berasal dari kedalaman katedral, membawa sensasi kuno yang tak terlukiskan. Desahan panjang yang terdengar dari dalam katedral membuat otot punggung Klein dan Alger menegang, dipenuhi adrenalin. Tanpa ragu sedikit pun, sarung tangan kiri Klein menjadi transparan saat ia menghilang, lalu muncul di samping The Hanged Man. Saat ia mengulurkan tangan untuk meraih bahunya, Senor juga mengambil karakteristik Beyonder berbentuk ubur-ubur, dan, dengan bantuan lompatan cermin, kembali ke dalam koin emas di dalam kotak cerutu besi. Tepat setelah itu, tubuh Klein dan Alger berubah menjadi tak berwujud dan tak terlihat, meninggalkan katakombe kembali sunyi. Keduanya langsung diteleportasi ke udara pada jarak tertentu. Sosok mereka muncul di antara bayangan awan dan cahaya bulan merah. Secara naluriah, Klein dan Alger menoleh bersamaan untuk melihat pulau primitif itu, ingin mengetahui apakah ada perubahan. Saat mendengar desahan itu, mereka mengandalkan insting dan pengalaman untuk segera melarikan diri meski tidak merasakan bahaya nyata. Kini, rasa penasaran dan kebingungan pun muncul. Dalam pandangan mereka, kabut tebal yang menyelimuti pulau primitif dengan cepat menghilang. Cahaya bulan menyinari langsung tanpa halangan. Di tengah angin yang meraung, Klein dan Alger melayang di udara, melihat kondisi pulau itu melalui kabut tipis. Pulau itu telah menghilang. Pulau primitif yang memiliki ular berbulu demigod dan berbagai makhluk Beyonder itu telah lenyap. Wilayah tempatnya berada kini hanya berisi air laut biru gelap yang hampir hitam, beriak perlahan. Tidak ada yang tampak aneh. Alger tak bisa menahan diri untuk memasukkan tangannya ke saku, menyentuh kristal inti gargoyle 6 sayap, yang membuat pikirannya terasa lamban. Jika bukan karena hasil rampasan perangnya masih ada, ia mungkin akan mengira semuanya hanyalah mimpi. Ia bahkan bertanya-tanya, apakah ia dan Germain Sparrow sebenarnya tersesat, tidak pernah menemukan pulau primitif yang asli, dan malah menyelesaikan eksplorasi dalam mimpi. Klein memiliki pemikiran serupa. Ia bahkan merasa seolah sedang berhalusinasi. Bagaimanapun, sebuah pulau besar dengan begitu banyak makhluk kuat yang menyimpan rahasia dari zaman mitos, tidak mungkin menghilang begitu saja tanpa jejak. Bahkan air laut pun tidak menunjukkan tanda keberadaannya. Untungnya aku tidak ragu sedikit pun dan langsung memilih melarikan diri. Kalau tidak, aku dan Tuan Hanged Man mungkin benar-benar akan menghilang tanpa jejak. Klein tiba-tiba merasakan kegembiraan yang mendalam. Ia tidak berani tinggal lebih lama. Ia kembali mengaktifkan traveling, menghilang bersama Alger saat mereka melintasi dunia roh. Dan pemandangan terakhir dari wilayah laut itu yang membeku dalam pandangan mereka adalah kabut yang kembali menyebar dengan semakin tebal. Setelah 1 kali teleportasi lagi, Klein dan Alger kembali ke pulau tak berpenghuni. Mereka berdiri di atas karang,
menyaksikan ombak menghantam pantai dengan keras. Alger melihat sekeliling, lalu menghela napas lega dalam diam. Ia mengeluarkan kristal inti gargoyle 6 sayap dan berkata, "Ini rampasan perang bersama. Kau pilih dulu." Setelah mempertimbangkan, ia menganggap gargoyle 6 sayap adalah monster yang mereka bunuh bersama. Sedangkan 3 mayat sebelumnya sepenuhnya milik Gremmen Sparrow. Klein tidak langsung menjawab. Ia membuat senor melayang di sampingnya, lalu mengeluarkan kartu Tyrant, karakteristik Beyonder tanah coklat, serta karakteristik Beyonder berbentuk ubur-ubur, yang diduga milik seorang Ocean Songster. Setelah itu, ia berkata, "Satu pertempuran. Aku pilih dulu, 3 kali." Maksudnya, dalam pertempuran itu mereka menghadapi 3 mayat dan 1 gargoyle 6 sayap. Ia berkontribusi besar, jadi rampasan perang dari makam itu masuk dalam satu kumpulan. Tentu saja, berdasarkan kontribusi, Gremmen Sparrow berhak memilih lebih dulu dan 3 kali berturut-turut. Alger tertegun, mendapatkan pemahaman baru tentang petualang gila itu. Ia lalu mengangguk. "Baik." Klein segera mengulurkan tangan ke arah marionetnya, dan dengan tenang mengambil kartu Tyrant dengan wajah Rosel di atasnya. Ini dihitung 2 kali. Dengan kartu blasphemy itu, ditambah si God Scepter, ia hampir bisa dianggap sebagai demigod palsu saat bertindak dalam kondisi tubuh roh. Ini juga sangat berguna saat ia berperan sebagai dewa laut. Tentu saja, nilai terbesar dari kartu Tyrant adalah formula ramuan urutan tinggi dari jalur Storm, serta kemampuan halus untuk merasakan bahan setelah mencapai urutan 4. Dan karena itulah, Klein tidak menunggu sampai kembali ke kota kedermawanan, Bayam, untuk membagi rampasan. Ia khawatir kartu Tyrant akan langsung menarik si King Yan Kotman. "Terserah kau mau menghitungnya berapa kali." Alger tidak membantah, juga tidak berniat menolak klaim Gremmen Sparrow. Ia melihat Gremmen mengambil karakteristik Beyonder berbentuk ubur-ubur yang kemungkinan milik Ocean Songster. Bagi Klein, itu bisa digunakan untuk membuat item mistis dalam domain Storm, menggantikan Murloc Kafling yang diambil Admiral Hell. Atau bisa diberikan ke kelompok perlawanan Kepulauan Rorstead untuk meningkatkan peluang bertahan di laut, tentu dengan syarat mereka sangat menyenangkan Dewa Laut. Setelah menyimpan kartu Tyrant dan karakteristik ubur-ubur, Klein melirik The Hanged Man, menandakan giliran berikutnya. Alger berpikir sejenak lalu berkata, "Bolehkah aku memilih formula ramuan urutan 4 dari kartu blasphemy itu?" "Tidak masalah." Klein mengangguk tanpa ekspresi. "Akan kuberikan nanti." Meski kartu Tyrant telah diaktifkan, penggunaannya pasti menimbulkan gangguan besar. Jadi demi keamanan, Klein berencana menelitinya di atas kabut abu-abu setelah kembali ke Backlund. Baik. Bahkan dengan ketenangan Alger, ia tidak bisa menahan senyum. Setelah petualangan ini, begitu pencernaan Ocean Songster hampir selesai, ia bisa menunjukkan kekuatannya dan menempuh jalur promosi melalui gereja. Saat itu, meminum ramuan tambahan bukan masalah besar. Bahkan tanpa memiliki anak, waktu saja cukup untuk menyelesaikan efeknya. Kuncinya adalah bahwa dari urutan 5 ke urutan 4 merupakan perubahan kualitatif. Itu adalah sublimasi dari tatanan alami kehidupan. Banyak Ocean Songster di gereja Storm telah berusaha selama puluhan tahun, namun gagal mendapatkan kesempatan. Alger tidak percaya bahwa dirinya, seorang berdarah campuran yang naik dari pelayan, akan mendapat perlakuan khusus. Baginya, tidak dikucilkan saja sudah patut disyukuri, hasil dari kemampuannya membangun hubungan sosial. Selain itu, di gereja, ramuan untuk naik ke urutan 4 diberikan langsung. Tidak ada pemahaman mendalam tentang formula atau cara pembuatannya. Agar memiliki keunggulan dalam persaingan ketat ini, Alger harus memiliki cara lain selain hanya berada di 3 besar kontribusi. Rencananya saat ini adalah membunuh seorang bajak laut terkenal. Dari sana, ia bisa memperoleh formula ramuan Cataclysmic Interrer. Lalu, ia bisa mengarahkan petunjuk ke mayat bermutasi di pulau primitif. Kemungkinan seorang bajak laut kuat yang dulu aktif di laut sebelum menghilang. Dengan begitu, petinggi gereja Storms pasti akan mencurigai bahwa bajak laut kuat yang hilang itu telah mendapatkan kartu blasphemy, dan fakta ini bisa diverifikasi dengan berbagai cara. Alger bisa memanfaatkan pengetahuannya tentang formula tersebut untuk mendapatkan kesempatan menjadi urutan 4. Tentu saja,
Itu dengan asumsi gereja tidak memiliki artefak tersegel yang bisa langsung menghapus ingatan terkait. Jika cara ini gagal dan tak ada jalan lain untuk naik, aku hanya bisa diam-diam mengumpulkan bahan dan menyiapkan ritual. Begitu menjadi urutan 4, aku akan langsung meninggalkan gereja dan menjadi Raja Bajak Laut. Alger menahan pikirannya. Ia melihat Germain Sparrow mengambil karakteristik Beyonder tanah coklat. Melirik sisa item, ia menyimpan kristal abu-abu transparan dan menyerahkan bola mata gargoyle 6 sayap kepada Germain Sparrow. Karena ia tidak kekurangan kemampuan ofensif kuat dan sudah seimbang di laut maupun darat, bahan Beyonder itu akan berguna jika dijadikan item mistis. Di dalam makam tadi, jika bukan karena ia tidak yakin apakah psychic piercing bisa memengaruhi gargoyle dan situasi tidak memungkinkan kesalahan, ia pasti sudah menggunakan Whip of Mind terlebih dahulu. Setelah membagi rampasan perang, menyimpannya dalam kotak terpisah, dan menyegelnya dengan dinding spiritualitas, Klein menyimpan Senor. Ia mengulurkan tangan untuk meraih The Hanged Man, lalu tubuh mereka menjadi samar saat memasuki dunia roh. Setelah traveling selesai, keduanya muncul di sebuah gunung di pinggir laut di luar kota Bayam. Tempat itu masih dekat pemakaman, seolah mereka tidak pernah pergi. Alger tidak membahas lebih lanjut. Ia mengangguk kepada Germain Sparrow. Jika kau butuh pembuatan item mistis, aku akan menanggung biayanya. Senang bekerja sama denganmu. Dengan sarung tangan transparan, Klein menjawab singkat sebelum menghilang. Ia meninggalkan The Hanged Man dan langsung berpindah ke sudut terpencil di kota Bayam. Berikutnya, aku perlu memilih seorang bajak laut yang beruntung. Klein mengamati sekeliling sambil bergumam dalam hati, lalu melangkah ke jalan. Tentu saja, ia tidak lupa mengubah penampilannya. Ia juga mengoleskan darah pada Leymanos Travels. Bagaimanapun, poster buronan Germain Sparrow tersebar di mana-mana, dan si King Yan Kotman masih berada di kota ini. Jika dikenali atau tersesat, situasinya akan berbahaya. Di lereng gunung di luar kota, Alger menatap langit malam dengan bulan merah dan bintang tak terhitung. Ia menarik napas perlahan, membiarkan kesegaran dan aroma asin laut membersihkan tubuhnya. Eksplorasi barusan adalah petualangan paling berbahaya yang pernah ia alami. Jika bukan karena teleportasi dari Creeping Hunger milik Germain Sparrow, ia meragukan mereka bisa lolos hidup-hidup. Namun, sebagai utusan yang diberkati Tuan Fool, The World seharusnya masih memiliki kartu truf lain. Misalnya, kekuatan Beyonder setingkat demigod dalam Leymanos Travels. Tapi kalau begitu, mungkin kami tidak akan berhasil mencapai makam, dan malah menghadapi lebih banyak masalah di sepanjang jalan. Ya, kartu blasfemi jalur Storm itulah target yang membuatnya menahan kegilaannya. Apakah ini instruksi dari Tuan Fool? Dia sudah meramalkannya. Mungkin, dia bahkan mengetahui keberadaan yang menghasilkan desahan dari dalam katedral itu. Dulu Kilangos mungkin melihat kartu Tyrant, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Itu sebabnya dia mengatakan hal itu. Pikiran Alger berputar saat ia perlahan berjalan turun ke kaki gunung.